Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk itu supaya kita memberdayakan hidup kita, supaya kita jangan bodoh, ya, karena kebodohan ini, ya, yang membuat kehidupan kita menjadi sia-sia. Firman Tuhan bagi kita untuk siang hari ini adalah yang bertema buanglah kebodohan, ya, buanglah kebodohan. Mari di dalam yaitu tema ini ditulis dalam Amsal pasal 9 ayat 6. Buanglah kebodohan. Kira-kira apa itu kebodohan itu? Mari kita melihat, yaitu Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, yang sebenarnya yaitu Lukas ini adalah berbicara dalam hal kebodohan, dan itu dari ayat 13 sampai ayat 21. Tapi karena kita mengatur waktu dan kita berdoa, biar satu bagian ini bisa kita menikmatinya dengan tepat dan benar. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita memperhatikan Lukas pasal 12 ayat yang ke-13, ya. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-13. Sudah semua menemukan? Mari kita membaca firman Tuhan. Ya, saya sudah katakan ini adalah bertema dengan buanglah kebodohan. Amsal pasal 9 ayat yang ke-6. Ya. Ayat 13 kita membaca yaitu bersama-sama dengan hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, katanya, "Guru, katakanlah kepada saudara supaya berbagi warisan dengan aku." Ayat 14, kata Yesus kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas kamu?" Ayat 15, kata Yesus, "Berjaga-jagalah kepada kata makan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tak tergantung daripada kekayaan itu." Amin. Ya. Kalaupun kita lihat orang kaya, ya, orang-orang konglomerat atau orang-orang besar, ya, yang mempunyai uangnya sampai triliunan atau hartanya, saya mau katakan Bapak Ibu, itu bukan berarti oleh karena harta itu membuat dia panjang umur. Ya. Kebodohan ini adalah dikenakan kepada seorang daripada yaitu orang banyak. Karena apa? Ya, seorang ini, ya, kawan ini, ya, dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, ya, untuk mendapatkan kekayaan, kejayaan, kehebatan. Dan saat itu sesudah dia melihat dia sudah lebih besar, ya, sudah lebih banyak harta, baru dibandingkannya, tenanglah kau jiwa. Ya. Umur sudah bisa kau makan. Saat itu Tuhan Yesus katakan, kalau diambil roh dari sapi untuk apa? Hati-hati. Ya. Dalam Lukas pasal 12 ayat 13 ini orang kaya yang bodoh. Ya. Orang kaya yang bodoh. Coba kita analisis dulu sedikit. Ya. Yang sebenarnya adalah orang miskin malas identik dengan bodoh, atau bodoh identis dengan miskin. Tapi ini orang kaya yang bodoh. Jadi artinya yaitu orang kaya yang bodoh ini adalah rajin melakukan kebodohan. Ya. Karena kalau kerajinan kan kaya. Ya. Jadi dia rajin melakukan kebodohan, akhirnya menjadi patah. Ya. Akhirnya menjadi patah. Di dalam yaitu firman Tuhan
di pagi hari ini, yaitu membuat hati kita untuk tergugah, teringat dengan yaitu ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Karena ini adalah kebodohan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-15? Demikian kata Yesus, berjaga-jagalah kepada ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Ketamakan adalah satu kebodohan. Ketamakan itu adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ketamakan itu adalah yaitu perangkap untuk mau menghancurkan hidupnya di masa depan. Ya, dikatakan di dalam hal kebodohan ini adalah satu ketamakan. Ya, ia mau lebih banyak. Ya, dalam bahasa Yunani dikatakan pelonephia. Ya, pelonephia itu yang dengan berarti yaitu kehausan untuk dirinya sendiri di dalam hal keserakahan. Ya, di dalam hal keserakahan, dia mau lebih daripada orang lain, tidak memikirkan orang lain. Ya. Dengan gaji seperti orang bos, tidak memikirkan gaji anak buah, supaya keuntungan itu dihitungkan untuk diri. Tetapi inilah yang menjadi perangkap bagi kehidupan manusia yang mau dibinasakan. Karena itu jauhkan dirimu dari ketamakan. Ketamakan itu juga adalah bagian daripada harta benda. Ketamakan itu juga adalah dari kehidupan keuangan. Tamak akan uang, cinta akan uang adalah permulaan dari segala kejahatan. Oleh karena memburu uanglah, manusia banyak yang lupa akan dirinya, yang lupa akan keluarganya, bahkan yang lupa akan Tuhan. Karena ketamakan. Ini kebodohan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan kita menjadi bodoh. Berbicara dengan waktu. Waktu itu pentingnya kita pakai untuk memuji Tuhan. Ya. Jangan untuk mau sudah waktu yang sia-sia baru datang memuji Tuhan. Ya. Makanya bagaimana Tuhan untuk mendengarkan doa kita? Ya. Sementara pada saat kita yaitu mau tergeletak baru kita mengingat Tuhan. Karena apa alasannya? Karena tidak ada kesempatan. Karena apa? Karena kebodohan. Kehadiran jemaat Tuhan untuk yaitu datang menyembah Tuhan, termasuk di gereja, berikan waktumu yang tepat dan benar. Itu ada suatu bagian di dalam hidupmu menghilangkan kebodohan. Engkau menjadi bijak di dalamnya. Engkau menjadi bijak. Jangan menunggu waktu. Menunggu waktu, ya tunggulah. Ada ya jam 9:30 baru bisa. Jangan-jangan jam 10 masuk, baru jam 10 dia datang dari rumah. Ini adalah kebodohan. Ketamakan, menguntungkan keinginannya, nafsunya. Kaya pun kau, kaya pun kita, harta kita oleh karena ketamakan itu. Ingat, bukan dari situ akan kehidupan kita, bukan. Karena sebab perhitungkan, kira-kira mau berapa banyak engkau makan dengan makanan yang lezat, ya. Dan mau berapa banyak harta yang kau simpan. Kalau semua itu ada, ya, semua ada. Silakan sampai pesawatmu juga ada. Tapi kalau engkau yaitu tamak dengan hal itu dan melupakan Tuhan,
Tuhan mengambil hartamu, kau usah hartamu, mengambil nyawamu pada saat itu. Hartamu itu mau taruh kemana? Ya. Jangan kau katakan nanti tinggal kepada orang tua. Enggak. Sekarang semua berhamburan. Makanya Alkitab mencatat jangan kita menyimpan harta di dunia ini. Kalau oleh karena kata makan, maksudnya kalau untuk oleh karena kebutuhan, simpan untuk kemuliaan Tuhan. Antumlah waktumu untuk kemuliaan Tuhan. Ada beberapa hal kebodohan di sini. Ya, mari kita lihat. Ya, ada 7 hal kebodohan ini yang penting yang harus kita jauhkan. Ya, di antaranya yaitu Amsal pasal 13 ayat 16. Orang bebal membeberkan kebodohan. Ini. Ya. Orang bebal membeberkan kebodohan. Sudah dikasih tahu, dia tidak mau melakukan kebenarannya. Dan dibaliknya apa? Membeberkan. Kesalahan orang yang diterongkan ini, kesalahannya dia tidak mengerti. Ini orang bodoh. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada suatu yaitu apa? Orang yang membuat suatu pendidikan di dalam tong kosong hari bunyinya, yaitu tong berisi dia merasa. Jadi kalau orang bodoh itu membeberkan, termasuk kekurangan-kekurangan orang lain, bahkan kekurangannya sendiri, termasuk dalam yaitu kekurangan keluarganya. Ini orang bodoh. Ya. Orang bodoh yang tamak akan dirinya, yang hanya mencintai yaitu harta bendanya dengan uang, sehingga yang benar pun bisa disalahkan karena kebebalan dan kebodohan. Yang kedua, Amsal pasal 14 ayat 29, yang tidak berpengalaman adalah kebodohan. Tidak berpengalaman. Kenapa tidak berpengalaman? Karena dia tidak mau mengerjakan sesuatu, jadi dia tidak tahu. Dia tidak mau yaitu diajar. Dia tidak berpengalaman. Saya mau katakan untuk kita semua, siapa sih kita yang sudah berbicara dengan yaitu suami istri yang berbahasa dengan sudah berpengalaman? No. Pengalamanmu hanya di mana? Untuk menjadi keluarga itu adalah seperti orang yang naik tangga, terus tangga. Jadi artinya tetap belajar karena hari demi hari tetap ada perubahan, ada keadaan-keadaan yang penting dan juga yang menyukakan dan juga yang mendukakan. Makanya dalam kehidupan kita diajar dengan firman, hidup kita akan bisa berpengalaman. Jadi orang yang tidak berpengalaman yaitu adalah orang bodoh. Ya. Orang bodoh. Dia bisa memberi persembahan, bisa. Tapi dia tidak mengalami bagaimana dia yang memberi itu. Dibanding dia mau memberi persembahan, apa yang bisa didapati? Dibanding dia memberi yaitu ibadahnya kepada Tuhan, apa yang dia dapati? Jadi dia hanya berjalan sendiri. Kalau ibadah ya ibadah, kalau dia artinya berikan persembahan, ya namanya hanya berikan persembahan. Dia tidak mendapatkan nikmat daripada persembahan.
Kalau kita pencatat, kalau kita menabung, pasti kita menabung. Ya. Dan menuai dengan banyak. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Kalau orang yang benar-benar mempunyai pengalaman, pengertian dengan hal itu, sungguh dia bisa berbuat dan berbuat. Tapi oleh karena kebodohan, dia memberi hari ini untuk besok tidak mau memberi, atau untuk 1 tahun depan kemudian tidak mau memberi. Karena apa? Tidak mempunyai pengalaman. Bodoh. Bodoh. Orang bodoh tidak akan bisa masuk surga. Karena apa? Masih ingat dengan yaitu perempuan yang bodoh itu? 5 orang perempuan yang bodoh. Bukan mereka tidak ada minyak, ada minyak, tapi sedikit. Ini persiapannya tidak penuh. Jadi kalau di dalam hal ibadah kita cuma sedikit, persembahan kita cuma sedikit, ya, ditarik dari beberapa hanya waktu saja, kita ini adalah yaitu yang bodoh. Yang Tuhan perhitungkan yaitu yang bertahan. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan menerima mahkota. Ya. Jadi kalau hanya dengan waktu sedikit saja, ya, ada banyak orang Kristen, ya, 2-3 tahun bisa menjadi Kristen. Sesudah itu dia pergi ke tempat yang lain, atau dia tidak Kristen dan tidak beragama. Kenapa? Karena bodoh. Kenapa? Karena tidak ada pengalaman di dalam hidupnya, di dalam penerimaannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau mendengarkan aturan atau perintah. Jadi semua itu berjejaring. Kenapa terjadi yaitu ketamatan itu? Ya, karena memang begitu, tidak mau diatur, tidak mau diajar, sehingga dia mau berusaha terus untuk mendapatkan atau untuk memiliki, bahkan bagaimana cara untuk yaitu untuk bisa dapat dengan dia. Artinya merampok pun tidak jadi masalah, ya, memeras pun tidak jadi masalah. Yang punya orang lain tarik sendiri. Karena apa? Kalau Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau saya punya pengalaman di dalam hal ini, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kita lakukan di dunia ini, baik atau jahat, kita harus bertanggung jawab, ya, untuk ke depan, ya, sampai di meja pengadilan Kristus. Jadi bahkan di dunia ini juga, ya, bahkan di dunia ini juga kita yaitu bertanggung jawab. Jadi jangan kita bodoh oleh karena dunia ini. Pikiran dunia ini adalah kebodohan begitu. Kita lihat itu kan, ya. Yaitu yang ketiga, ya. Yang kedua, Amsal 14 ayat 29, yang tidak berpengalaman adalah kebodohan. Baru yang ketiga, Amsal 19 ayat 3, kebodohan menyesatkan jalan orang. Menyesatkan jalan orang. Tahu apa ini? Ada orang yang mau benar datang ke gereja, lalu datang orang bodoh. Oh enggak, itu bodoh, yang itu gereja yang seperti ini, seperti ini. Kebodohan orang bodoh. Sehingga orang yang mau datang tadi menjadi sesat. Yang benar sih, yang benar, ya. Apalagi di dalam keadaan-keadaan yang ada sekarang, ada banyak orang yang tidak peduli lagi akan gereja. Karena pasti ada YouTube. Dari pendeta, mulai dari pendeta nama A sampai Z,
dengan berbeda pemahamannya sudah ada, tinggal diklik. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau hanya untuk mendengar saja kehidupanmu di dalam hal kau mencari atau mendengarkan YouTube itu, kebodohan yang menguasai hidup. Kebodohan. Karena bukan karena mendengar menjadi masuk surga, enggak. Yang mendengar dan mau melakukan. Jadi jangan sesatkan orang lain. Orang yang tersesat engkau luruskan. Ini orang yang bijak. Siapa di antara kita tidak pernah sesat? Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa bodoh, merasa konyol? Tapi terpujilah Tuhan yang kalau kehidupan kita mau diarahkan, diatur, dididik, sehingga bisa kita mengerti jalan kebenaran itu. Supaya jangan kita menjadi, yaitu menjadi penyesat, menyesatkan orang lain. Ingat, kalau kau menyesatkan orang lain, hidupmu juga tersesat. Tunggu waktunya. Kalau engkau tidak mau diatur, engkau pun tidak akan bisa mengatur. Karena tidak ada levelnya, tidak ada, yaitu apa? Yang hubungannya. Kenapa bisa menjadi guru? Karena dia juga lebih dulu menjadi murid. Itu. Jadi kalau tidak mau jadi murid dulu, jangan harap kau jadi bisa, yaitu menjadi guru. Kalau kau tidak bisa tergembala, jangan kau bisa menganggap kau gembala. Bisa. Gak usah menjadi menggembalakan jemaat, menggembalakan yaitu keluargamu, gak bisa itu, gak bisa. Gak bisa itu. Karena bagaimanapun hidupmu adalah penyesal. Sehingga takut kamu memberitahukan kebenaran itu, karena di dalam hidupmu tidak ada kebenaran. Ini kebodohan yang penting sekali kita buang. Buanglah kebodohan. Amsal 9 ayat 6. Buang. Supaya bisa menjadi bijak. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Betul atau tidak? Ya, ada dua hal ini yang berbahasa dengan kata muda ini. Benar sekali, dalam kehidupan pemuda itu kebodohan ada banyak. Makanya kalau sebagai orang tua tidak mengajar anaknya di dalam masa mulai kecil sampai mudanya, hidupnya nanti akan masuk binasa atau menjadi kesia-siaan. Tidak akan diperhitungkan hidupmu sebagai orang tua. Memang begitu? Ya memang begitu. Lihat saja yang ada di kiri kanan. Tidak akan kau diperhatikan sebagai orang tua. Kebodohan. Kalau berbicara dalam hal kehidupan keluarga, kalau memang merasa orang muda, ya itu juga kebodohan di dalam hati. Yang suami berkata saya masih muda, masih banyak kok yang di kiri kanan sana. Baik yang perempuan berkata, kau buat seperti itu sama saya masih muda. Makanya tidak sedikit terjadi perceraian di dunia ini karena apa? Merasa masih muda, banyak kebodohan di dalam hidupnya. Orang muda, jadilah orang bijak. Buanglah kau kebodohan.
Kalau engkau sudah berkeluarga, dengan berarti engkau sudah memikirkan lebih dulu bahwa engkau sudah masuk di dalam hal ketuaan. Ya. Makanya kalau orang Batak bilang apa? Yaitu sudah menikah itu, sudah sholat. Bahasa Batak. Nok soho dohar ama, nok soho dohamu ina, nak muli dohamu, nak memuli dohamu. Soho, so siapa poson hot di siajo dua. Jadi jangan terlalu sepele di dalam hal pernikahan ini. Jangan terlalu sepele. Bagaimanapun kalau sudah kau memulai, akhirnya sampai kau mati, itu yang betul-betul menjadi keluarga suami istri. Apapun persoalan itu tak perlu kau tinggalkan. Hadapi persoalan itu sebagaimana yang ada di dalam kebijakan daripada Tuhan. Jangan mengikuti kebodohan itu. Jangan merasa hebat, jangan merasa masih muda, jangan merasa memiliki. Jangan merasa yaitu bijak. Ya. Ada banyak seperti itu. Kebijakan diri sendiri adalah mempermalukan dirinya sendiri dan jijik di mata Tuhan. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 5 dalam Amsal pasal 24 ayat 9, yaitu dikatakan di sana. Coba ayat Amsal 24 ayat 9. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Tahu maksud? Dalam mau beristirahat atau mau tidur, dipikirnya orang-orang lain. Ya. Bagaimana supaya dia bisa meraih hartanya? Bagaimana supaya dia lebih di atas dengan pembicaraannya? Bagaimana supaya yaitu ya namanya memikir-mikirkan kejahatan, memikir-mikirkan kebodohan, itu dosa. Makanya tidak perlu kita terlalu memikirkan hal ini. Saya mempunyai kepastian kepositifan dalam hidup saya apa? Semua dijadikan Tuhan, semuanya. Tetapi saya hanya menyikapi bahwa hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Untuk saya apa saya memikirkan ini dulu? Mereka sudah jadi kaya sekarang, mereka sudah mempunyai ini sekarang. Ini semua kan yang karena dibikin begini sekarang. Waduh. Dosa, kebodohan, nggak perlu kita melihat yaitu kehebatan orang lain dan mengejeknya atau mempersaudaranya. Enggak, ya, enggak. Tidak kita beruntung. Artinya kalau jadi tambah umur kita, mungkin enggak, malah penyakit yang tambah. Dan juga menjadi kesedihan dalam hidup ini, karena berpikir dengan yang apa, yang jahat, yang dosa. Mobil orang itu sudah tambah, saya beli Honda aja nggak bisa. Mana suami saya juga nggak bekerja, kurang ajar suami saya, buruk suami saya. Jelek suami saya ini, tidak bertanggung jawab suami saya, dosa. Jadi nggak perlu pikirkan yang jahat, nggak pikirkan dia itu dosa, jangan. Pikirkan kebenaran.
supaya bisa menjadi bijak. Yang selanjutnya itu di dalam Amsal pasal 24 ayat 9 yang memikirkan dosa adalah kebodohan. Dan juga yang ke-6 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Coba dibaca. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Iya. Jadi kalau diberitahukan kebenaran di dalam, yaitu kebenaran firman Tuhan tentang salib, wah, bodoh gitu. Bodoh gitu. Memang betul-betul bertentangan dalam hal kehidupan kita ini. Makanya kalau kita tidak mengingat akan kasih Kristus, kehadiran kita di gereja hanya hanya begitu saja, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mempunyai pengalaman apa-apa. Enggak. Karena apa? Kalau ada sesuatu hal berbicara dengan kebaikan, kesatuan, bagaimana untuk bisa yaitu merangkul antara satu dengan yang lain. Ya. Dalam artinya apa? Oh, enggaklah demikian. Ya. Bodohlah. Ya. Kalau enggak orang lain lah, jangan kita. Ini berbicara dengan mau Natal. Dana yang kita kumpulkan sudah banyak. Saya sudah banyak. Sudah banyak. Dengan donatur, dengan memberi beras, memberi buku dan memberi uang. Sekarang bagaimana? Yang lainnya mau nggak mengikuti itu? Apakah kau berpikir ada itu menjadi kebodohan? Dan yang kedua, kau tarik diri dari situ, saya tidak ikut di situ. Bodoh. Bodoh. Bijaklah. Kalau saya sudah katakan baik untuk kita semua. Ya, bahkan di dalam diri saya. Bahwa di dalam hidup ini adalah seperti roda pendeta. Jadi kalau orang malas, orang yang tidak mau mempunyai pengalaman, orang yang bodoh dan jadi menjadi miskin, ya belajarlah kau seperti kepada Saudara. Belajar. Saya belajar seperti ini. Bagaimana kalau semua kita bisa lihat seperti hampir segumpal nasi itu, ya, atau lapak bulut ya, agak susah. Satu gumpal begini bisa dibawa semua. Belajar seperti itu. Bagaimana? Ya, mereka yang di atas itu enggak seterusnya di atas, enggak. Yang mereka di atas itu bergeser kembali semua, ya, mengangkat. Dan yang di atas itu adalah untuk mendorong makanan tadi sampai ke tempat mereka bersama. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sampai ke tanggal 22 nanti, mari kita harus saling mendorong. Bijak loh, bijak. Jangan kalau ada sesuatu hal untuk yaitu orang lain atau untuk keadaan itu tidak mau berbagi. Dalam hidup ini ada perputaran. Saya merasa bangga karena Tuhan. Karena waktu saya sakit ada beberapa banyak tangan-tangan yang terulur untuk yaitu perobatan saya atau termasuk transportasi saya ke luar negeri. Ya. Dalam hati saya, apa yang bisa saya perbuat untuk mereka? Dan memang ya kebetulan atau tidak, ada rekan saya saat ini juga masih di rumah sakit. Ya. Sudah begitu kurus,
Saya tidak tahu kalau dia sudah lama sakit. Lalu ya sekedar untuk menghubungi, saya tanya ya untuk bisa ada hubungan komunikasi lagi gitu. Saya lupa. Lagi di mana? Ya lagi minum kopi kan. Luar biasa, banyak berkat Pak ya. Iyalah banyak pergumulan. Ya, kita semua kan banyak bergumul. Ya itu yang menjadi anak Tuhan. Kalau anak hantu tidak tahu saya bergumulnya atau seperti apa. Ya yang saya tahu adalah anak Tuhan. Ya, Bapak juga saya tahu anak Tuhan. Jadi banyak bergumulan. Tahu enggak ibu ini sakit sekarang? Sakit apa? Loh enggak tahu ya. Sudah lama berbanyak sakit itu. Loh, kemarin waktu saya sakit dia datang. Iya, sebenarnya itu sudah ada tapi masih dibawa-bawakan dia. Saya sakit berapa lama dia di sini di rumahnya? Mohon mereka. Yang saya tidak pikirkan dengan keadaan ekonomi mereka yang seperti itu, mereka bisa membelikan sesuatu untuk saya biar sehat, biar makan dulu, minum ini, makan ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah dibilangnya keadaan kami seperti ini, ya, ini berbicara dengan yaitu keberhasilan kita, supaya kita jangan merasa saling itu adalah kebodohan. Ya, kita harus bisa menikmati kehidupan kita dan kehidupan orang lain yang sama sirkulasinya yang kita alami. Sudah itu langsung saya katakan dengan keluarga kami, mari, ya, donatur kita, Tentea, ya, berapa dari kau, ya, si Peter, si Krisna, semua kita kirim. Ya. Dalam hati saya karena ditolong oleh Tuhan lewat tangan-tangan dermawan, saya masih bisa hidup hari ini. Kalau Tuhan percayakan kami untuk menolong mereka, ya, pakailah kami, berikan kami, tetap kami akan mendukung dan kami doa, dan mari kita berdoa jemaat supaya kesehatan itu menjadi bagian itu. Saya dapat berkat, ya, saya dikirimin oleh yaitu seseorang, saya sudah ada berkat, saya kirimnya oh iya, cukup. Langsung, sebenarnya jujur saya mau langsung kasih aja itu semua. Tapi untuk bisa kebersamaan dalam kasih Kristus dalam hidup keluarga kami, suami istri, bagaimana? Koordinasi. Ya udah, kasih saja, kirim saja. Saya tidak memandang salib Kristus itu menjadi kebodohan. Itu adalah menjadi kekayaan harta besar bagi saya. Di dalam penderitaan yang Tuhan percayakan itu adalah untuk membuat hidup saya menjadi sehat. Di dalam kemiskinan yang saya alami itu Tuhan membuat hidup saya untuk menjadi kaya. Demikian juga untuk saudara sekalian. Jangan menganggap kebodohan. Ya. Jangan menganggap keluar daripada keadaannya. Ya. Supaya upahmu besar di surga. Karena apa? Karena kau memiliki hikmat, bukan kebodohan. Bukan kebodohan. Yang terakhir yaitu 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-19. Coba 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-19. Apa dikatakan? Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Iya. Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ya. Hikmat dunia ini adalah kebodohan dari Allah. Hikmat-hikmat yang kita pakai itu, yang membuat hidup kita itu merasa berhikmat, itu kebodohan bagi Allah. Bodoh. Ya. Jadi hikmat yang Tuhan beri itulah yang membuat hidup kita untuk bisa bermegang, sekalipun tidak seperti diperhitungkan oleh orang lain. Tapi ingat bahwa ada hidup kita
kita ada di tangan Tuhan. Kita tidak melecehkan salib itu. Tidak melecehkan salib itu. Tidak melecehkan akan pertemuan kita, ibadah kita. Ya. Kalau engkau hadir sesudah mau amin untuk pulang, apalagi apa itu tidak melecehkan? Ya. Kalau oleh karena yaitu alasan, kalau contohnya yang jauh dalam perjalanan lalu meledak ban atau bagaimana keadaan sikon, tetapi tetap mau datang beribadah jam-jam sekalipun terlambat, itu tidak jadi masalah. Itu apa? Keuntunganmu karena kau mengutamakan Tuhan di dalam keadaan itu. Tapi kalau untuk yaitu keadaan untuk bisa berpesta pora, yaitu berbanyak sandiwara dan kegiatan-kegiatan lainnya sehingga terlambat untuk beribadah, kau bodoh. Jadi buanglah kebodohannya. Buanglah kebodohannya. Jangan merasa yaitu seperti orang muda. Kenapa? Yaitu dicontohkan kepada orang muda. Karena orang muda terlalu gampang. Ya? Orang muda terlalu gampang. Kenapa tidak? Yang dipikirkannya cuma perutnya satu. Ya? Kalau tidak bisa mendapatkan makanan di sana, bisa di sana. Dan yang kedua, kalau tidak bisa mendapatkan di sana, bisa puasa. Karena hanya dirinya. Kalau sudah tua, mempunyai anak 3, coba bapak-bapak, bagaimana? Kalau datang anaknya, Pak, saya apa? Pak, belikan supermie. Atau pada saat kita melihat dengan mata kita sendiri, anak orang lain memakan makanan coklat, kita tidak ada uang, lalu mereka, anak-anak ini dia bilangnya bikin kayak gini, bapak-bapak, ibu-ibu, nangis tidak? Nangis tidak dalam hati? Pasti kau langsung cepat-cepat, sini. Tapi di dalam hati tidak bisa kau katakan apa-apa lagi melihat anak ini. Kalau ada dia uang, mungkin lebih daripada yang dimakan anak yang kau lihat itu langsung kau beli. Kenapa? Makanya jadilah bijak di dalam Tuhan. Kaum bapak, kaum ibu yang sudah berkeluarga, jadilah pikiran yang sudah tua. Jangan terlalu gampang. Ya. Kalau masih muda terlalu gampang, tidak ibadah pun enggak apa-apa. Ya. Ada banyak orang, ya, mau orang siapa pun, masih muda kok. Tunggu nanti sudah tua, baru bergereja, baru beribadah, baru sholat. Ya. Terlalu gampang. Terlalu gampang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita mau mengarahkan kehidupan yang ada di dalam Tuhan untuk kita diberikan kebijaksanaan di dalam menghadapi yaitu kehidupan yang ada dalam perjalanan hidup ini. Dalam perjalanan hidup ini, saya ulangi lagi, kalau kehidupan kita, khususnya orang Batak yang tahu adat dan tinggi adatnya, ya, dia pasti menghargai diri dengan adat itu. Karena dia tahu adat, dia membagikan waktu kemana? Untuk kumpulan. Ya. Jadi dia bisa berharga. Yang kedua, yang sebenarnya untuk yaitu gereja atau ibadah. Tapi kalau orang yang tidak sopan atau tidak beradab, dia tidak memperdulikan ini semua. Ya? Tidak masuk sama marganya, tidak peduli. Ya?
Surat-suratnya pun tidak lengkap. Tidak lengkap. Sampai sekarang mungkin masih tertulis ada KTP-nya, tapi belum nikah, tapi sudah kawin. Coba, anaknya sudah besar. Jangan terlalu gampang akan hidup itu, merasa lebih muda atau merasa masih muda. Tuhankan hidupmu di dalam segala perbuatanmu. Ibadahmu tingkatkan untuk bisa mendapatkan kehidupanmu, bahkan kehidupan anak-anakmu. Karena kalau tidak kau mengajar anak ini dimulai dari kecil, hati-hati sesudah dia besar akan menjadi lawanmu. Ada memang bapak yang bilang sama saya begitu. Coba, ya. Makanya ada banyak anak yang berontak kepada orang tua. Orang tua ini merokok. Anak ini masih kecil sudah dilihat. Oh, sesudah dia SMP lalu anak ini merokok. Datang bapaknya, loh, kok kamu merokok? Apa dibilang anaknya ini? Papa kan merokok. Ya. Kan saya cari. Ya. Saya cari, kamu belum mencari. Oh, ini yang dikasih kawan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pastikan hidupmu yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ajari anak itu untuk sungguh menjadi takut Tuhan. Jangan biarkan dia menjadi bodoh. Dan ingat, jangan juga kau menjadi bodoh. Ada 7 hal ini yang termasuk dengan ketamakan, dengan cinta uang itu adalah juga kebodohan. Ya. Janganlah kita menjadi bodoh. Buanglah kebodohan. Mintalah hikmat akan lebih bijaksana daripada Tuhan. Lengkapi semua, yaitu akan hidupmu di dalam hal ibadah, dalam hal pelayanan, dan juga dalam hal pekerjaan. Ya, jangan yaitu merasa sembarangan, jangan merasa sudah hebat, tetapi tetap kerjakan akan segala tanggung jawab. Ya. Akan segala tanggung jawab. Memang dibutuhkan orang yang pintar. Tapi kalau orang yang pintar yang tidak bijaksana tidak dibutuhkan. Ya. Orang yang pintar yang hanya mau melawan tidak dibutuhkan. Ya. Semua, baik perusahaan juga. Untuk itu jadikan hidupmu menjadi pintar dan mempunyai hikmat akan budi bijaksana. Sehingga kau tahu di mana itu yang benar dan di mana yang tidak benar. Ya. Jadilah hidupmu bisa tergembala dengan baik. Itu adalah suatu bagian daripada orang yang baik. Jadilah hidupmu memiliki waktu yang tepat dan benar. Itu juga adalah bagian daripada peraturan yang kau kerjakan dalam hikmat akan budi bijaksana. Ketundukan adalah bagian daripada yaitu kebenaran firman yang sungguh menjadi bagian kehidupan kita semua. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, jangan biarkan hidupmu terlena dengan kehidupan dunia ini sehingga menjadikan hidupmu bodoh dan menganggap saja Tuhan itu adalah menjadi kebodohan. Penderitaan-penderitaan yang kamu alami itu menjadi kebodohan. Ya. Tetapi ingatlah, penderitaan apapun yang kau alami, yang kita alami, itu adalah hikmat Tuhan bagi kita untuk mempercayakan yang lebih baik daripada keadaan kita yang semula. Amin. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan bagi kita di siang hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.